selamat sore jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali di dalam ibadah online PWK pada sore hari ini. Sebelum kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, satu pujian akan kita angkat. Biarlah pujian ini juga menjadikan berkat juga bagi kita semua dan akan membaca hati kita sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bersyukur Engkau sungguh baik, sangat baik, teramat baik bagi kami Tuhan. Kalau sore hari ini Kau pertemukan kembali di dalam kami bisa ibadah online PWK Kia Condro Kusumo Tuhan. Engkau yang beracara, Tuhan yang akan berkuasa atas setiap hidup kami. Roh Kudus-Mu yang bekerja, biarlah Engkau juga yang akan singkapkan Tuhan perkara yang besar yang Tuhan mau untuk kami lakukan, kami kerjakan. Kami serahkan Tuhan untuk jam pemberitaan firman-Mu pada saat sore hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Sore hari ini kita bersyukur kalau masih diberikan kesempatan untuk kita bisa merenungkan kebenaran firman Tuhan.
kita masih diberikan kesempatan untuk bisa ibadah sekalipun itu ibadah online. Namun ini adalah sarana yang Tuhan sediakan untuk kita bisa beribadah, untuk kita bisa merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita pakai kesempatan yang sudah Tuhan beri dengan sebaik-baiknya, karena suatu saat kita tidak ada kesempatan lagi untuk kita bisa merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saat sore hari ini mari kita akan landasi firman Tuhan yang boleh kita renungkan, yaitu saya ambil dari Amsal 9 ayat yang ke-10. Saya akan bacakan untuk kekasih-kekasih Tuhan. Amsal 9 ayat yang ke-10, demikianlah firman Tuhan. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Sore hari ini saya akan ambil dari ayat yang ke-10a saja, yaitu permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Kondisi yang sekarang baru viral bahkan mendunia, bukan hanya di Indonesia saja, yaitu tentang virus corona. Sore hari ini saya bukannya mau ikut-ikutan, namun ini adalah sikap hati yang harus kita ambil. Kita perlu hikmat yang daripada Tuhan untuk mensikapi hal-hal yang sudah terjadi di dalam kehidupan kita, yaitu kita harus berhati-hati untuk yang namanya supaya kita tidak sampai kena yang namanya virus corona. Kita harus apa yang harus kita lakukan juga harus sesuai dengan anjuran dari para medis, bahkan dari pemerintah pun juga menghimbau untuk kita senantiasa berhati-hati. Sudah kita tahu, sudah kita lihat, bahkan kita juga sudah banyak melakukan yang mana kita harus cuci tangan setelah melakukan segala aktivitas, kita harus pakai segala macam alat pelindung diri supaya virus itu tidak menular di dalam tubuh kita. Kalau kita mensikapi virus corona saja sedemikian hebatnya, segala sesuatu kita persiapkan, bagaimana dengan kita takut akan Tuhan? Apa yang harus kita kerjakan? Kalau kita memiliki rasa takut akan Tuhan, maka segala sesuatu yang kita lakukan di situ adalah benar adanya. Hikmat perlu di dalam mensikapi segala sesuatu. Ketika kita mau berbicara pun kita juga harus perlu hikmat. Di dalam melakukan segala sesuatu pun kita harus perlu hikmat. Kita mau ngomong dengan orang lain pun tidak asal bunyi, kita juga harus perlu hikmat. Menyakiti hati orang lain tidak ketika kita mau ngomong. Ketika kita mau melakukan sesuatu menjadi batu sandungan tidak bagi orang lain, kita perlu hikmat. Namun di dalam Amsal dikatakan permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Ketika kita memiliki rasa takut akan Tuhan, pastinya segala sesuatu yang kita lakukan adalah benar di hadapan Tuhan. Rasa takut akan Tuhan itu yang benar-benar harus kita lakukan. Kalau menghadapi virus corona, segala sesuatu yang heboh, yang luar biasa kita lakukan. Terlebih-lebih kita melakukan segala sesuatu yang lebih dahsyat lagi ketika kita memiliki rasa takut akan Tuhan. Kalau kita takut akan corona, tentunya kita menjauhi virus corona itu. Lah bagaimana kalau kita takut akan Tuhan? Menjauhi Tuhan, Bu, itu jawaban Mas Firman pastinya. Kalau saya tanya kepada Mas Firman, jawabannya pasti itu. Kalau kita takut akan Tuhan, yang menjauhi Tuhan, Bu. Kalau kita takut corona kan menjauhi corona. Itu cara ngelesnya Mas Firman. Tapi bukan itu yang Tuhan mau. Ketika kita takut akan Tuhan, justru yang kita jauhi bukan Tuhannya, namun dosa itu yang kita jauhi. Karena dosa itulah yang membuat kita jauh dari Tuhan. Ketika kita takut akan Tuhan, maka kita harus menjauhi dosa itu. Di dalam 1 Tesalonika 4 dikatakan di sana, saya akan bacakan untuk kasih Tuhan. 1 Tesalonika 4 ayat yang ketiga, demikianlah firman Tuhan. Karena inilah kehendak Allah pengudusanmu,
yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Kita harus hidup kudus. Kalau kita supaya tidak terkena dengan virus corona, kita harus cuci tangan. Maka supaya kita tidak kena dampak dari dosa itu, maka kita harus memiliki hati yang takut akan Tuhan dan menjaga kekudusan hidup. Menyuci tangan itu sama dengan menguduskan diri, menguduskan hidup kita supaya bersih. Tangan kita cuci supaya bersih, supaya virus itu tidak nempel. Begitu juga dengan kehidupan kita. Kalau kita menjaga kekudusan, Tuhan akan berkenan supaya kita tidak hidup di dalam percabulan. Kita jauhi itu dosa, kita jauhi itu percabulan. Masih dalam pasal yang sama. Di dalam 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-7, demikianlah firman Tuhan. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar. Di sini dikatakan, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Di sini sudah jelas dikatakan, kita tidak boleh melakukan hal yang cemar, karena Tuhan memanggil kita untuk melakukan hal-hal yang kudus, melakukan hal-hal yang baik. Apa saja yang termasuk di dalam hal-hal yang cemar? Banyak hal, kekasih-kekasih Tuhan. Kita tidak boleh melakukan hal-hal dosa, dosa percabulan, dosa perzinahan, dosa penyembahan berhala. Kita sering mendengar, bahkan hamba-hamba Tuhan pun sering menyampaikan itu, apa itu yang namanya dosa yang tidak dikenan Tuhan. Semua dosa tidak dikenan Tuhan, namun hal-hal yang cemar, apa yang dimaksud hal-hal yang cemar? Kita sering kali mendengarnya. Sesuatu yang kotor tidak boleh kita lakukan. Saya tidak akan bahas bermacam-macam dosa, namun kita pastinya sudah tahu. Kita jadi orang Kristen sudah berpuluh-puluh tahun, kita mengikut Kristus sudah berpuluh-puluh tahun. Jadi kita pastinya tahu apa itu hal-hal yang cemar, yaitu tidak boleh dilakukan. Kemudian apa saja yang dilakukan ketika kita supaya tidak terkena oleh virus corona? Berbagai macam alat pelindung diri kita pakai. Bahkan ada yang pakai jas hujan, bahkan ada satu pernikahan itu pakai jas hujan, bukan pakai baju pesta, namun pakai jas hujan. Karena apa? Saking takutnya dengan yang namanya virus corona. Dengan virus corona kita takutnya setengah mati. Namun kita yang namanya dosa, justru kita tidak takut. Justru kita bermain-main dengan dosa. Namun pada sore hari ini kita bersyukur, Tuhan ingatkan supaya kita takut akan Tuhan, supaya kita menjauhi dosa. Apa yang kita harus kita lakukan? Apa yang harus kita kerjakan? Kalau kita menghindari virus corona, berbagai macam alat pelindung diri kita lakukan. Begitu juga di dalam Tuhan. Ketika kita takut akan Tuhan, banyak hal yang harus kita lakukan. Mari kita buka Efesus 6. Di dalam Efesus 6 ayat yang ke-13 sampai dengan yang ke-17. Di sana dikatakan jelas sekali. Rasul Paulus di sana mengajar kita, mendidik kita supaya kita hidup benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Saya akan bacakan untuk kekasih-kekasih Tuhan. Efesus 6 ayat yang ke-13 sampai dengan yang ke-17, demikianlah firman Tuhan. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri, sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pingganglah kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan dan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Ayat yang ke-16, dan segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Ayat yang terakhir, ayat yang ke-17.
Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Kita harus pakai perlengkapan senjata yang dari Allah. Kalau tadi untuk melindungi dari virus corona, pakai helm lah, pakai masker lah, pakai jas hujan lah, pakai baju bermacam-macam supaya virus itu tidak mengenai tubuh kita. Nah sekarang kita harus pakai perlengkapan senjata yang dari Allah supaya kita juga bisa jauh dari dosa itu, supaya kita juga terhindar dari dosa itu, supaya dosa itu tidak menempel terus di dalam kehidupan kita. Karena dosa itu seperti virus, dosa itu menular seperti virus, dosa itu merembet kemana-mana. Coba ketika kita berbohong, ketika kita tidak sadar kalau bohong itu dosa, ya terus akan merembet kayak gitu. Bahkan ketika kita tidak sadar bahwa dosa itu menular, ya kita akan berbohong sehingga orang lain yang ada di sekitar kita pun akan ikut terseret ke dalamnya. Maka dari itu, mari kita lindungi diri kita, kita proteksi diri kita dengan perlengkapan senjata yang daripada Allah, supaya hidup kita benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Ketika kita memiliki rasa takut akan Tuhan, maka segala sesuatu yang kita kerjakan akan melihat bahwa tidak ada perkara satupun yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Kita harus berikat pinggang kebenaran. Kita harus hidup senantiasa di dalam kebenaran. Kita mencari kebenaran, kita terus kejar kebenaran itu. Kalau di dalam ayat yang ke-16, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Kita harus pakai perisai iman itu. Ketika kita memiliki iman yang kuat, kita tidak akan mudah tergoncang, kita tidak akan mudah terombang-ambingkan dengan perkataan orang lain, dengan ajaran-ajaran yang sesat, dengan ajaran-ajaran yang tidak membangun. Kita dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Panah api dari si jahat yaitu perkataan yang tidak membangun, perkataan yang tidak memberkati, perkataan yang membuat kita goyah. Bahkan ketika ada orang yang tanya, apakah Tuhan Yesus itu nabi? Apakah Tuhan Yesus itu Allah? Kita tidak bisa menjawabnya karena kita tidak memiliki iman yang kuat. Ketika kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, ketika kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita tidak sungguh-sungguh, sehingga apa yang kita terima berlalu begitu saja. Kita tidak bisa menanamkan dalam hati, sehingga iman kita goncang, iman kita goyah, sehingga kita seringkali mudah terombang-ambingkan oleh keadaan. Jadi hati-hati, dengan keadaan dunia yang semakin jahat, dengan keadaan pengajaran-pengajaran palsu yang sudah banyak kita dengar, kita harus benar-benar lindungi diri kita, yaitu dengan perisai iman yang datangnya daripada Tuhan itu sendiri. Kemudian terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Ketika kita melindungi diri kita dari virus corona, kita pakai helm. Kita pakai helm. Begitu juga dengan kita. Kita pakai ketopong. Kalau dulu Pak Gembala ketika ada pekan doa 10 hari bicara tentang ketopong. Ketopong itu untuk memudahkan jemaat menerima helm pelindung kepala. Kepala kita lindungi, pikiran kita lindungi, supaya pikiran-pikiran yang positif, pikiran-pikiran yang dari Allah saja yang ada di dalam pikiran kita, bukan pikiran-pikiran yang cabul, bukan pikiran-pikiran yang cemar yang menguasai pikiran kita. Jadi kepala ini kita beri helm, kita pakai ketopong keselamatan, yaitu firman Tuhan. Ketika ada firman Tuhan ada di dalam pikiran kita, pastinya yang positif,
yang kita pikirkan, bukan perkara-perkara yang sia-sia, bukan perkara-perkara yang capek, bukan perkara-perkara yang cemar. Dan pedang roh, yaitu firman Allah. Hidup kita ini hanya ditentukan oleh perkataan firman Tuhan saja. Ketika Tuhan berfirman, maka semuanya jadi. Jadi firman Tuhan itu sangat penting di dalam kehidupan kita. Karena itu yang menentukan hidup dan mati kita. Ketika kita memperkatakan perkataan yang membangun, perkataan-perkataan yang menghidupkan, maka kita akan menjadi hidup. Namun ketika kita memperkatakan perkataan kutuk, perkataan-perkataan yang sia-sia, maka itu akan menjadi senjata yang membunuh, baik itu membunuh diri kita sendiri maupun membunuh orang lain. Jadi itu kekasih-kekasih Tuhan yang harus kita lakukan. Kalau dengan virus corona saja kita bisa melakukan segala sesuatu supaya kita tidak kena virus itu, maka seharusnya lebih dahsyat lagi apa yang harus kita lakukan ketika kita takut akan Tuhan. Tadi sudah saya sampaikan panjang lebar. Biarlah apa yang sudah saya sampaikan ini juga menjadi renungan bagi jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan dan menjadi berkat bagi jemaat-jemaat yang saat sore hari ini bisa bersama-sama dengan saya merenungkan dan akan mengimani firman Tuhan ini. Jadi kesimpulannya pada saat sore hari ini, ya ketika kita mau hidup di kenan Tuhan, supaya hidup kita ini ada di dalam kendalinya Tuhan, supaya kita jauh dari dosa, maka kita harus memiliki yang namanya hati yang takut akan Tuhan. Itu yang bisa saya bagikan kepada seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan, khususnya kaum wanita di Gia Condrokusumo, wanita-wanita yang cakap, wanita-wanita yang cantik, yang senantiasa rindu untuk bersekutu di dalam Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, kami bersyukur Tuhan untuk renungan yang sudah hamba membagikan. Biarlah ini Tuhan menjadi berkat juga bagi setiap orang yang bersama-sama dengan hamba-Mu untuk bisa merenungkan kebenaran firman-Mu ini. Biarlah ini juga menjadi berkat bagi setiap orang yang mendengarnya, karena sarana ini Tuhan Engkau sudah sediakan bagi kami untuk kami bisa membagikan Tuhan kebenaran firman-Mu, kami bisa membagikan, bisa menyampaikan kabar baik Tuhan lewat sarana-sarana yang sudah ada, lewat ibadah online ini Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu akan lebih dahsyat lagi Tuhan di dalam Engkau bekerja, karena kuasa-Mu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu Tuhan. Sekalipun kami tidak bisa berkumpul bersama-sama, namun kami percaya Engkau juga yang akan memberkati setiap kami dimanapun anak-anak-Mu berada, dimanapun jemaat Gia Condrokusumo berada, bahkan semua orang yang boleh bersama-sama dengan kami Tuhan. Engkau juga akan memberkati mereka. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat penebus hidup kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin.